Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita merekam layar dengan menggunakan aplikasi OBS, Open Broadcaster. OBS ini. Ini aplikasi gratis ini. Jadi aplikasi ini bersifat open source, gratis, bisa kita download dengan mudah melalui internet. Di video sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial tentang bagaimana kita menginstal OBS. Caranya cukup mudah, tinggal kita googling, kita ketikkan saja OBS, misalnya seperti ini. Aplikasi ini aplikasinya ringan ini, dan yang paling penting itu kita bisa dapat secara gratis, tidak uh, tidak perlu pakai crack, dan juga full apa yang kita apa yang ada di aplikasi OBS ini bisa berjalan sepenuhnya ini. Jadi untuk menginstalnya kita tinggal masuk ke situsnya obsproject.com, kemudian kita pilih sistem operasi apa yang kita pakai, misalnya sini Windows, Mac atau Linux. Kalau kita pilih Windows seperti ini. Ini file instalasinya secara otomatis terdownload. Nanti setelah di-download, setelah download akan masuk ke folder download tentunya. Ini lagi sedang proses ini. Sedang proses. Sebentar lagi ini selesai. Nah, OBS ini dulu saya menggunakan Camtasia dulu. Saya dapat juga dari searching di Google. Saya dapat yang versi crack. Jadi saya install dulu. Memang berjalan itu. Berjalan, tapi ketika kita online, maka yang versi full tadi berubah menjadi versi trial. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti misalnya Bandicam, Filmora X, dan saya pernah juga menggunakan Camtasia. Kelemahannya adalah ketika kita online kan komputer kita, maka yang versi full tadi yang kita gunakan waktu installnya dengan crack tadi itu berubah menjadi versi trial. Bisa diatasi dengan catatan kita blok aplikasi internet, tapi kita kesulitan nanti membuka aplikasi-aplikasi lain melalui internet. Kalau aplikasi yang di internet itu semuanya kita blok. Jadi dari pengalaman itu saya coba untuk menggunakan OBS ini, Open Broadcaster Software. Jadi ini software ini benar-benar gratis, open source, dan mudah digunakan. Jadi setelah ini file installnya ini, full installernya ini sudah kita download, maka untuk menginstalnya cukup kita double klik saja ini. Double klik seperti ini, kita pilih yes, maka proses instalasinya akan berjalan dengan sendirinya, tidak terlalu lama nih. Sini saya masih menggunakan Windows 7 karena bagi saya ini lebih nyaman dibanding Windows 10 dan Windows 11. Jadi Windows 7 ini lebih sederhana ini.
tampilannya sederhana, namun tidak ada yang terhambat sebenarnya dibanding Windows 10, Windows 11, Windows 7 hampir sama saja. Bagi saya ini saya lebih nyaman belum bisa move on ini. Masih merasa nyaman dengan Windows 7 ini. Baiklah, kita ke OBS ini. Di tutorial yang kedua ini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara kita membuat capture dari layar monitor kita ini. Jadi di sini ada di bagian bawah ini ada beberapa jendela. Pertama ini skin. Jadi skin ini adalah potongan video ini, skin ini. Jadi kita bisa membuat beberapa skin di sini. Membuat beberapa skin. Ini bisa, jendelanya bisa dipindah-pindah seperti ini. Seperti ini bisa. Source-nya juga seperti ini. Jendela ini bisa kita drag. Jadi untuk membuat skin tinggal kita klik tanda tambah ini, add. Nama skinnya apa misalnya. Walaupun sebenarnya cukup satu skin. Satu skin aja itu cukup. Kemudian yang berikutnya adalah source. Nah, source ini sumber apa yang akan kita rekam. Jadi kalau saya di sini menggunakan dua source. Yang pertama display capture ini bisa kita lihat. Kalau saya klik di display capture ini artinya seluruh area dari tampilan yang ada di monitor. Ini bisa kita perkecil seperti ini displaynya. Nah, yang di bagian tengah ini adalah tampilan dari yang terekam. Di bagian tengah ini terekam. Jadi ini display capture ini saya ambil seluruhnya ini. Saya ambil seluruh jendela ini. Kalau kita mau seperti ini artinya hanya sebagian yang kita rekam. Seperti ini. Kalau ini artinya seluruhnya, ini full. Atau kita bisa menggunakan yang versi fullnya seperti ini. Nanti di software untuk editing, misalnya kita gunakan Camtasia untuk mengedit. Ini bisa kita potong juga sebenarnya. Jadi kita capture full terlebih dahulu. Nanti untuk aplikasi editing videonya ini bisa kita potong. Untuk yang Camtasia tadi, sepanjang tidak di komputer kita tidak online, aplikasinya berjalan full version. Tapi ketika kita online, Camtasia-nya sedang terbuka atau Bandicam misalnya kita gunakan ketika posisi online, maka dia akan berubah menjadi versi trial lagi. Nah, kalau OBS ini tidak. Posisi saya ini sedang merekam ini. Jadi untuk memulai perekaman, kita klik tombol sini, di tombol yang bagian nomor 2 ini. Jadi sini kalau saya stop, di sini berubah jadi start, tombolnya start recording. Nah, ketika tombol stop start tadi kita klik, dia berubah menjadi stop recording. Ketika kita klik tombol stop recording ini, dia akan, kalau kita klik, dia berubah menjadi start, artinya perekamannya berhenti. Nah, hasil perekaman ini itu akan masuk ke dalam foldernya video ini. Nah, video ini adalah adalah contoh dari hasil-hasil perekaman yang dari OBS. Jadi formatnya dia itu format tanggal di sini. Ini perekamannya ini seperti ini, 9 Juli 2022 pukul 7
14. Ini yang file yang sedang saya rekam ini. Ini artinya belum selesai nih. Sedang proses, sedang berjalan ini. Contoh yang sudah saya rekam seperti ini nih. Ini adalah file yang saya gunakan OBS untuk perekamannya. Ukuran filenya juga tidak terlalu besar sini. Jadi kualitasnya cukup bagus. Ini misalnya saya play sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini speakernya saya nonaktifkan ini. Akan berbagi informasi tentang ini adalah contoh website file yang bisa kita gunakan untuk mendownload yang tanpa saya edit buku dalam format yang saya rekam menggunakan OBS dan juga format yang lainnya. Jadi kalau kita tonton ini filenya masih jelas ini. Jelas yang kita akan terbaca, tulisannya terbaca ini. Lebih buku untuk pembuatan tutorial ini tanpa saya edit ini. Saya rekam kemudian saya upload di YouTube. Nah, cukup jelas ini. Terbit dan kita bisa simpan, misalnya kita simpan di desktop ini. Nah, ini adalah contoh video yang dihasilkan oleh OBS. Durasinya 7 menit dengan ukuran file hanya 30 mega. Artinya kalau kita membuat video tutorial di YouTube tidak terlalu besar ukuran file yang akan kita upload di YouTube. Jadi tanpa diedit. Jadi ini karena mengeditnya itu butuh waktu. Jadi tidak saya edit lagi. Jadi sudah capture, upload ke YouTube. Nah, ini proses perekaman sedang berjalan ini. Jadi cukup sederhana ini source-nya ini. Jadi kita tinggal pilih source. Jadi di sini misalnya kita akan untuk sumber suara ini ada audio input. Jadi kalau kita menggunakan audio input ini kita menggunakan speaker yang kita pasang di komputer. Kemudian ini output. Ya, kalau kita menggunakan suara yang keluar dari komputer, kita menggunakan output. Kemudian kalau kita akan merekam browser saja, kita pilih browser. Jadi kalau kita tambah seperti ini browser, kita cari apa nama browsernya, kemudian kita bisa membuat yang baru atau membuat yang sudah tampil, browser yang tampil, misalnya add existing. Tapi ini tidak seperti ini belum tampil. Terus kita ini kan dulu belum terekam berarti ini. Oke, misalnya kita oke kan, belum tampil. Create browser. Oke. Ini URL-nya. Jadi misalnya kita akan merekam ini URL. Kita masukkan URL ini. Ukuran width dan height-nya kita tetapkan sini, kita oke misalnya. Maka di sini sudah tampil browsernya ini, browser yang akan kita rekam ini. Ini browser. Display, ini display, kemudian ini browser. Jadi numpuk, jadi menumpuk. Kalau ini display secara keseluruhan. Kemudian kalau kita tambah browser seperti ini khusus untuk browser. Jadi ini bisa kita drag juga, kita perbesar seperti ini untuk browsernya. Maksudnya di sini, maksudnya untuk posisi browsernya di layar monitor posisinya seperti ini. Itu contohnya. Mungkin kalau sudah menggunakan display capture-nya itu tidak perlu lagi kita menggunakan browser, karena
kalau kita menggunakan display ini artinya seluruhnya yang ada di layar ini terekam semua nih. Seperti ini terekam semua nih. Untuk pertama untuk apa? Untuk source ini. Jadi setelah menentukan skin tadi, selanjutnya ini source. Source ini sumber perekamannya. Ini suara. Kemudian kita bisa merekam sumber warnanya, color source. Kalau tadi saya menggunakan display capture tadi. Kemudian gambar ini ya, dan banyak ini bisa dicoba-coba ini. Tapi untuk yang simple, yang perekaman yang saya lakukan hari ini, yang pada video ini cuma dua ini. Pertama suara, mengambil suara. Di sini adalah yang di sebelah ini audio mixer ini adalah menunjukkan kejelasan suaranya ini, volume suaranya nih. Jadi setiap kali kita ngomong maka yang berwarna hijau ini menunjukkan suara kita yang masuk itu kejelasannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah cuma yang saya gunakan display capture ini. Cuma display ini. Ya, displaynya kita pilih ukuran displaynya ini. Ya, ini bisa seperti ini ya. Ini sama dengan resolusi monitor ini 1920 kali 1080 ini. Ini capture kursornya bisa kita buang ini. Kalau kita buang tanda conteng ini, maka di bagian tampilan ini tidak terekam ininya, kursornya. Kalau kita buang seperti ini kan tidak tampil ini di previewnya nih. Ini kita tampil. Nah, ini adalah gambaran hasil perekaman. Itu untuk yang pertemuan yang kedua ini. Untuk tutorial yang kedua ini cukup sampai di sini dulu. Tentang bagaimana cara kita merekam layar menggunakan OBS. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.